lagi ke Maya Septa. Tadi pertanyaannya ya benar nggak sih kamu tuh udah kangen banget lagi untuk di TV gitu rutin gitu. Fitnah atau fakta? Fakta. 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 Karena honornya ratusan juta. Enggak bukan itu ditambah-tambahin ya. Ada postingannya nih kamu kangen kerja lagi katanya. Oh iya. Iya ada captionnya. Kangen Ya, aduh gaji ya. panjang ya, aduh. Suka nulis aku emang Kak. Curhatannya panjang ya. Apa sih? Suka nulis aku emang. Kamu emang suka nulis ya. Kenapa tiba-tiba gitu kamu kayak kepikiran lu pengen lagi? Nggak tiba-tiba sih Kak, tapi emang dari dulu kan seneng kalau syuting tuh happy gitu bawaannya. Cuma dulu rasanya ninggalin anak masih bayi, Iya. berkali-kali 3 kali kan anak aku 3. Aku ngerasa kayaknya gue disuruh di rumah deh sama Tuhan gitu loh. Jadi Iya, iya. berhentilah aku. Setelah anak aku yang paling kecil udah 5 tahun nih, aku kayaknya mau kasih proposal sama Tuhan boleh Iya, nggak iya, kita iya, kerja iya. lagi. Minta izin ya. Iya. Minta izin suami gimana? Kalau suami bilang apa? Kalau suami oke, kalau Oh, suami suami. oke, asal jam kerjanya Kak yang susah juga Kak. Ya dulu tuh yang katanya suami kamu sempat ngerasa kayak dia itu single aja gitu kan. Itu kenapa? Itu jam kerjanya apa? Bukan, itu bukan suami aku nggak pernah protes. Oh, nggak Justru pernah? aku yang baru sadar bahwa begitu aku cuti dari ini tuh, berarti kalau selama ini gue syuting, laki gue pulang ke rumah nggak ada bininya gitu kan. Oh justru kamu yang ngerasa. Iya justru aku yang sadar kayak, ih kasihan banget ya kok dia baik banget sih nggak pernah protes gitu. Ya ampun. Jadi merasa bersalah ya. Ngerasa bersalah. Oke. Jadi kalau syuting syaratnya adalah sebelum suami pulang kantor ya. Enggak juga, yang penting syutingnya jangan sepanjang hari gitu, setiap hari kan. Iya, iya, iya. Aku ditawarinnya sinetron gitu Kak, Oh, iya, iya. sitcom, susah. Iya. Nggak semua acara kayak Bang nyanyi, dia Vampiro bisa nyanyi Secret. lagu Mandarin ya kan? Pegang sembarangan banget. Oke, lanjut Vita atau fakta Maya Septa? Kamu kalau sama suami selalu membangun kemesraan ya di depan anak-anak apalagi. Meskipun lagi bertengkar juga nggak mau nunjukin di depan anak-anak. Karena kamu nggak mau mereka punya inner child buruk. Seperti yang pernah kamu alami. Vita atau fakta? fakta. Fakta. Jadi gimana caranya? Apalagi kalau lagi berantem nih, terus gimana kalau lagi ada anak-anak? Kita lebih ke bikin PR gitu loh Kak. Semua yang masalah kalau bisa diselesain, selesain gitu. Jadi hubungannya enak di rumah. Jadi anak-anak lihat kita juga Ada maja. Iya. Nyaman. Kasih PR-nya tuh gimana maksudnya? kalau ada yang apa ya, Ganjal gitu. Ditulis atau apa? Enggak juga. nggak ada. Sebenarnya kan intinya ya kayak istri harus tunduk dan hormat sama suami, suami harus mengasihi istri. Itu loh yang detail-detailnya yang kita kerjain itu loh. Oh, ada apa namanya koreksi gitu misalnya. Enggak seserius Enggak itu. tuh, enggak Misalnya kayak ini aja, aku mau kerja, aku udah tahu nih kerjaan apa yang aku bisa ambil, apa yang aku nggak bisa ambil. Itu keputusannya aku menghormati suami aku atau enggak. Jadi Aku nggak mengenali ganggu, nggak. mengenali biasanya sumber-sumber konflik itu apa. Iya, aku menghindari sumber Menghindari itu, konfliknya. cari solusinya gitu Iya. ya. Oke, baiklah. Lanjut. Oh, ini ada artikel. Maya Septa cerita soal masa lalu berkali-kali jadi korban orang tua sendiri. Waduh. Ini berlebihan banget ya ini. mana gambarnya lagi syuting lagi ya kan? Kayak lagi nangis gitu ya. Iya, itu emang adegannya lagi nangis. Tapi pulang dari pasar. Tapi benar bahwa kamu juga pernah ngalamin misalnya ada apa ya masa kecil yang nggak enak gitu. Apa itu lebih kepada apa? Orang tua aku emang bercerai. Jadi aku di keluarga juga banyak yang bercerai gitu. Jadi aku ngelihat banyak sekali perceraian di sekitar gitu. Dan aku tahu nggak enaknya tuh kayak apa. Maunya anak-anak janganlah gitu. Jangan sampai ngerasain itu. Yang paling berat yang kalau bisa share ya perasaan nggak enak tuh apa sih? Rasa apa? Rasa nggak aman, Rasa nggak aman. nggak ada kepastian ke depan. Ada semuanya tuh bisa berubah. Aduh, kok jadi sedih ya. Oh ya ampun. Rasa nggak aman. Kenapa nggak aman? Nggak stabil gitu loh Kak. Sedih. Karena nggak tahu mau tinggal di mana. Enggak Nggak sesedih juga. itu juga sih. Tapi lebih ke misalnya nih kayak aku sekarang punya pernikahan baik. Ya anak-anak aku akan ya udah ini mamanya ini terus, papanya ini terus, kita bersama terus gitu. Itu kan sebuah kestabilan gitu. Yang Kepastian. dulu aku nggak punya. Dan itu membuat apa? Sempat membuat perilakumu menjadi apa? Ada nggak berpengaruh terhadap sikapmu ataupun? Takut nikah kali ya dulu. Tapi terus aku jadi ikut kelas. Aku ikut kelas pranikah, seminar pernikahan, kelas parenting semua aku ikut. Kalau enggak, ya menurut aku ada bagusnya juga sih. Kalau aku nggak setakut itu, aku nggak akan seniat itu ikut kelas-kelas itu semua dan aku nggak akan dapat semua informasinya dan pengetahuannya dan pernikahan aku nggak bisa sebaik hari ini. Oh, Tanpa itu semua. Iya, karena rasa takut pun ada manfaatnya ya. Iya, jadi belajar, jadi hati-hati, jadi pilih-pilih. Nah, rasa takut itu adalah karena kita menghadapi sesuatu tadi yang nggak pasti. Ya.
Sehingga caranya gimana? Cari tahu. Oke lanjut, fitnah atau fakta Maya Septa bahwa kamu nggak pernah bikin postingan support untuk sahabat kamu Sandra Dewi karena takut kamu digeruduk oleh netizen juga. Fitnah atau fakta? Jujur Bu. Aku bingung nih. Jadi sebenarnya aku pernah nulis caption, aku nggak tulis buat siapa gitu, tapi aku ngedoain sebenarnya aja. Tapi nggak digeruduk netizen? Nggak pakai cerita kan, nggak pakai judul, aku doa aja gitu. Kayak semoga apa gitu. Iya pasti. Jadi dibilang iya enggak, dibilang enggak juga enggak, gimana gitu ya. Ya tapi kamu tetap kasih support. Ya namanya juga teman yang udah kamu tahu gitu ya. Iya. Sering ketemu abis itu nggak? Di masa-masa dia ngadepin ini nggak? Enggak ya. Jadi lewat telepon aja, WhatsApp. Paling ya kirim doa aja. Kirim doa WhatsApp, aja. doain aja supaya semuanya cepat selesai, kebenarannya cepat terungkap, bisa dilewati dengan baik lah. Maya Septa, fitnah atau fakta? Kamu kemarin honeymoon berdua suami ke Jepang karena mau nambah anak lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Langsung, no! Fitnah. Bukan soal fitnah. Enggak, udah cukup ya. Udah banyak Kak Ros, tapi aku udah 3 udah lah ya. Iya, 4 kali loh. Aduh. Kalau suami bilang apa? Udah cukup juga 3? Udah lah ya. Kamu ya, udah 5 tahun, dia udah mau ikut apa lagi ya, kalau punya anak. Nanti kita ngobrol lagi sama Maya Septa ya. Nah ini ngobrol-ngobrol soal apa ya, ada orang punya tantangan dan bisa melampaui tantangan. Ini ada tamu kita yang berikut ini, ada Iklima dan Fatma. Mereka ini ya membagikan kontennya menyanyi ya, dan unik gitu. Dua kakak beradik ini mempunyai kondisi yang spesial, unik. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Iklima, perempuan kelahiran 2000 dan Fatma, perempuan kelahiran 2002 ini merupakan penyanyi kakak beradik yang viral di TikTok karena membawakan lagu yang sedang-sedang saja dan telah ditonton 10,4 juta kali pada 4 April kemarin. Iklima dan Fatma yang disebut netizen memiliki suara unik ini bisa membiayai kuliah adiknya dan membantu orang tuanya di Aceh dari hasil membuat konten. Karena kondisi tubuhnya yang kecil, keduanya kerap kesulitan saat membeli baju baru dan sering membuat baju sendiri hingga bercita-cita sebagai desainer. Benarkah Iklima dan Fatma mengalami kendala membuat konten karena harus selalu didampingi lantaran kondisi tubuhnya yang kecil? Dan apa yang dirasakan Iklima dan Fatma setelah viral? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Langsung kita panggilkan Iklima dan Fatma. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam lagi cintaku padanya. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, begitulah cintaku pada dirinya. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar ya? Boleh silakan duduk, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, kita lihat dulu nih seperti apa sih cuplikan kompilasi kontennya Iklima dan juga Fatma berikut ini. Jika luka,